نستفتح الجلسة مثل ما نوه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولم نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله أيها الإخوان yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita haturkan, dan salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga pertemuan kita malam hari ini, pertemuan rutin setiap malam Selasa ini, merupakan pertemuan-pertemuan yang Allah Ta'ala ridhai, merupakan pertemuan yang Allah terima, Allah kabulkan amal kita dalam pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan adab makan dan minum daripada kitab Dalilut Talibin. Selanjutnya muallif penyusun kitab ini Al-Habib Alwi bin Ali bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mata'ana Allahu bituli hayatih wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fid darain, ila angal sampai kepada wa amma adabus syurbi fakathirah. Sedangkan adab-adabnya minum, ya, kemarin udah dibahas tuh makan.
Sekarang membahas sebagian dari adab-adab minum. Sedangkan adab-adab dalam minum itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Minha, di antara adab-adabnya minum yang banyak itu adalah tanawulul ina'i bil yamin. Memegang atau membawa gelas atau tempat untuk minum tadi dengan menggunakan tangan kanan. Tuh, menyentuh, memegangnya atau membawanya dengan tangan kanan. Atau dalam melakukan proses minumnya juga dengan tangan kanan. Ya, bukan cuma membawa dan menyentuhnya aja, tapi di saat kita meminumnya dengan menggunakan tangan kanan. Ya, tentunya bagi orang-orang yang normal, bagi orang yang sakit, atau misalkan nggak punya tangan kanannya naudzubillah hilang, putus misalnya, ya itu namanya udzur, ya dengan tangan kiri mau nggak mau. Tapi bagi orang yang sehat, yang normal, yang dia mampu, ya tangan kanannya sehat dengan menggunakan tangan kanan, itu salah satu adab daripada minum tadi. Wan nadharu fihi qabla syurbi, dan melihat minuman yang akan dia minum dilihat dulu sebelum dia minum. Dilihat dulu. Kenapa? Karena boleh jadi itu minuman layak diminum atau enggak. Kalau dia enggak lihat main minum aja, ada semutnya banyak misalnya. Atau ada cicak nemplok di dalamnya, ya. Misalkan minumannya susu, biasanya ngundang tuh cicak biasanya, seneng masuk ke dalamnya, ya. Nah, maka dilihat dulu sebelum minum. Dilihat. Atau ada cacing dan lain sebagainya, atau hal-hal yang membahayakan buat orang yang mau meminumnya, maka adabnya dilihat dulu sebelum minum. Wat tasmiyah. Nah, ini pun sama seperti makan. Kalau makan kita disunnahkan mengawali dengan basmalah, minum pun juga disunnahkan dengan basmalah. Kalau ada semutnya, kalau kita minum boleh. Kalau semutnya sudah mati, kita minum aja sayang-sayang air minumnya gitu. Airnya aja, ya, airnya aja. Ya, airnya aja. Nah, Kita kalau mau semut-semutnya gitu tanggung. Ya kan ada berapa gitu minum Enggak. aja. Enggak harus apa? Enggak harus itu air. Kalau memang ada semutnya terus ada penggantinya, lebih baik yang lain. Ya, enggak masalah. Kenapa? Andaikan dibuang pun itu karena memang ada semutnya, bukan air yang nggak ada apa-apanya layak untuk diminum dibuang, nah itu mubadzir. Ya. Nah, itu baru sayang. Tapi kalau yang kayak gitu nggak. Nah. Tapi kalau yang udzur gimana? Wah, kebetulan bejananya satu, ini semut semua. Udah dibersihin, udah disaringin misalnya. Masih ada aja banyak, nggak habis-habis, ya udah. Ada udzur. Udzur itu kalau ya. Nah. Kemudian tadi wat tasmiyah, mengucap basmalah, sama seperti makan. Walaupun dia pada saat makan udah ngucap bismillah, pada saat minum disunnahkan atau adabnya dia ngucap bismillah lagi. Minimal bismillah. Ya. Wal julus. Nah, pada saat meminumnya itu adabnya juga dalam keadaan duduk. Minumnya dalam keadaan duduk, bukan berdiri. Ya. Kecuali ya misalkan nggak ada tempat untuk duduk, penuh sesak, mau duduk nggak bisa, mau jongkok nggak bisa misalnya, ya udah berdiri. Waalaikumsalam. Yaitu dia boleh berdiri, ya, karena memang pernah ada riwayat Rasulullah SAW minum dalam keadaan berdiri, tapi bukan kerutinan beliau, enggak, pernah beliau minum dalam keadaan berdiri. Ya, sehingga Rasulullah SAW itu adalah manusia mulia yang pernah minum dalam keadaan duduk maupun berdiri. Ada riwayat sebab beliau berdiri. Nah, kalau kita nggak memungkinkan untuk duduk, misalkan karena satu udzur, ya sudah berdiri minumnya, ya. Dalam keadaan berdiri itu ada tuntunan dari ulama, dari Habib Hasan Asy-Syadzili. Siapa yang minum dalam keadaan berdiri nggak memungkinkan dia untuk duduk, maka caranya supaya aman itu minuman yang masuk ke dalam perut, nggak mengganggu dia punya pencernaan dan lain sebagainya. Cara minumnya pada saat dia meminumnya
dia disuruh menggerakkan ibu jari kakinya kanan kiri. Ya, jadi jempol kaki kanan dan kiri digerakin dari bawah ke atas, dari bawah ke atas pada saat minum. Itu digerakin naik turun, naik turun, naik turun. Nah, itu air yang dia minum nggak akan membahayakan dia kalau dia begitu. Satu. Yang kedua, dianjurkan dia bersolawat dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi man syariba qa'iman wa jalisa. Ya Allah, limpahkanlah solawat kepada solawatmu atau rahmatmu kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang mana beliau pernah minum duduk dan berdiri. Maka siapa yang mengamalkan dua cara ini, air yang dia minum dalam keadaan berdiri nggak akan membahayakan dia. Nah, tapi keseharian Rasulullah, beliau makan dan minum dalam keadaan duduk. Nah, wa massul ma inda syurbi. Ya. Nah, ini juga penting. Pada saat meminumnya dengan cara menghirup. Bukan dituang. Gelasnya yang dituang. Enggak, tapi dihirup. Seperti kita nyeruput teh itu. Teh, kopi itu. Kayak gitu minum air. Sunnah. Disunnahkan adabnya begitu, menyeruput. Walaupun berbunyi, ya. Tapi jangan kencang-kencang. Ntar jadi musik ya. Ya, sewajarnya aja ya. Ya. Walaupun berbunyi. Tapi kita sebisa mungkin ya biasa aja ya. Nah. Kalau berbunyi ntar jadiin iklan ya. Nah, menghirup atau menyeruputnya ya dalam inda syurbi li'anna abbahu mudirrun lil kabid. Kenapa? Karena kalau dituang, diteguk begini, itu berbahaya buat organ yang namanya organ hati. Berbahaya. Kalau kita biasa neguk klek 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 dalam tegukan yang besar, itu membahayakan organ hati bahkan juga organ jantung. Ya. Itu berbahaya untuk organ hati atau jantung. Nah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mussul ma'a massan wa la ta'abbuhu 'abban." Perintah dari Nabi, ya. Hiruplah air yang kau minum, ya. Dan jangan kau tuang atau kau teguk dalam sekali minum air tersebut. Nah. Ya. Wa minha asyurbu fi thalathati anfas. Ya, di antaranya juga minum dalam keadaan 3 kali nafas. Ya, minum, terus nafas dulu. Minum lagi 2 kali nafas, terus ketiga nafas. Ya, ini sangat banyak faedahnya. Ada sebagian ulama katanya, kalau dia terbiasa pakai nafas begitu, itu katanya setiap dia neguk terus dia nafas, itu katanya Allah menciptakan insulin. Diciptakan insulin baru untuk tubuhnya. Sehingga bermanfaat buat dia punya kesehatan. Khususnya buat gula darah. Sebagian ulama bilang, ulama-ulama muasirin yang masih bisa kita jumpai, mereka juga belajar ilmu kedokteran, sehingga mereka menggabungkan antara Islam dan kedokteran itu. Mereka mengatakan siapa yang meneguknya dan disertai nafas itu dapat menimbulkan insulin baru dalam tubuh. Ya. Wa yusammi fi kulli wahidin wa yahmadu fi akhirih. Nah, kalau kita minum dengan 3 kali nafas, maka setiap kali hirupan, yang pertama, sebelum menghirup yang pertama, dia baca bismillah. Terus dia nafas kan? Nafas, habis itu alhamdulillah. Kemudian yang kedua, dia baca bismillah lagi. Bismillah. Hirup, dia nafas, alhamdulillah. Dia hirup yang ketiga, ya. Kemudian dia nafas, dia ucapkan lagi alhamdulillah. Bahkan ada cara demikian. Yang pertama dengan bismillah, hirup. Nafas, alhamdulillah. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah.
nafas dia ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, dia dengan baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dia hirup, kemudian nafas yang ketiga dia ucapkan alhamdulillah, doanya minum yang masyhur dalam riwayat, alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan sa'ighan bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Kalau dia nggak hafal ini, minimal alhamdulillah, itu minimal. Tapi yang tadi itu, nah, cara yang terakhir itu doa yang paling masyhur setelah minum. Nah, siapa orang yang mengamalkan 3 adab ini tadi dalam 3 kali nafas, dengan itu dikatakan oleh ulama, itu air yang dia minum akan menetap di tubuh, di saat masih menetap dalam tubuhnya, itu air berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, itu air berzikir kepada Allah Ta'ala. Wala yatanaffasu fil ina wala yatajashsha'u fihi. Ya. Dan di saat dia meminumnya, jangan bernafas di dalam gelas yang dia minum tadi. Jangan buang nafas di situ, tapi di luar. Begini, dia lepas, dia buang nafas. Jangan di dalam gelas tadi. Nah. Wala yatajashsha'u fihi, juga jangan tahak di dalam gelas. Tahak di dalam gelas tadi, ya. Jangan, itu juga berbahaya kalau dijadikan kebiasaan. Tahaknya di luar, ya, tahaknya di luar, jangan di dalam gelas. Wa idza syariba ahadukum wa arada an yasqiya ghairahu falyuqaddim man ala yaminihi ala man yasarihi walau kana afdal. Ya. Nah, ini juga termasuk adab minum nih. Di saat kita minum bareng-bareng nih di majelis, ya. Kebetulan kita duduk nih, minum, tapi ternyata kita juga kepengen menuangkan orang yang di kanan kiri kita. Kita udah selesai minum nih, terus kita ingin menuang, atau kita belum minum misalnya, ingin menuangkan. Maka dahulukan yang di kanan kita dulu. Tuangin yang di kanan kita dulu. Mendahului yang di sebelah kiri kita. Walaupun yang di sebelah kiri kita lebih afdal daripada yang di kanan. Dahulukan yang kanan tetap. Kenapa? Ini sesuai yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saga Arabian kana ala yaminihi qabla Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Yang mana beliau pernah menuangkan orang yang di sebelah kanan beliau, yaitu orang Badui, Arab pegunungan, Arab desa. Beliau mendahulukan menuangkan ini Arabi, ini Badui, melebihi yang di sebelah kirinya, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar. Lebih afdal mana? Lebih afdal Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Tapi beliau lebih mendahulukan yang Arabi. Kenapa? Ada di kanan beliau. Ya. Ada di sebelah kanan beliau. Nah. Ya. Ada di sebelah kanan beliau. Nah. Sambil beliau mengatakan, al-aiman fal-aiman. Yang kanan dulu, yang kanan dulu. Ya, yang kanan kemudian yang kanannya lagi, terus begitu sebelum yang kiri. Ya, ini maksudnya apa? Dahulukan yang kanan, kemudian kanannya lagi, selesai nih udah baru yang kiri. Begitu caranya. Nah, begitu caranya. Nah, mendahulukan yang kanan. Bahkan Rasulullah SAW itu di saat beliau yang menuangkan, beliau walaupun itu lebih mulia, beliau paling mulia, beliau menuangkan. Ya, bahkan setelah beliau menuang, beliau mengatakan sayyidul qaum akhiruhum syurba. Pimpinan suatu kaum itu minumnya paling terakhir. Ya. Maka itu biasanya kita dipraktekin di mana? Biasanya kalau tuan rumah tuh terakhir. Orang yang lain tamu-tamunya udah, dia terakhir baru. Ya, biasanya begitu. Nah. Qaddimu wa'tul aiman fal aimanan. Ya, ini dahulukan yang kanan, kemudian yang kanan. Begitu juga. Nah, ini adab-adab dalam minum tadi. Nah. Sampai di sini tentang adab minum selesai. Ada soal, ada pertanyaan yang berkaitan dengan minum tadi? Tafadhol. Ada yang ditanyakan? Pertanyaan, Ustaz. Iya. Yang namanya kita sekarang ini kan kalau kita menghadiri undangan sama resepsi ya. Iya. Itu makan berdiri, minum berdiri. Iya. Memang pihak
gedung itu biasanya mensedikitkan tempat duduk. Tempat duduk ya. Jadi seperti adat barat. Iya. Gimana sih? Nah, ya tentunya ya kalau masalah minum, selama kita masih bisa duduk pada saat minum, usahakan kita duduk. Kalau nggak bisa, berdiri. Tapi kalau makan, nggak ada riwayat Nabi makan berdiri. Iya. Nggak enak. Nah, dan nggak enak. Kita biasa duduk, makan berdiri gimana? Ya, sebetulnya ya memang apakah itu disengaja? Apakah untuk itu meninggalkan sunnah Nabi atau adab Nabi? Wallahu a'lam. Sehingga jatah kursi itu lebih sedikit dari yang hadir, ya, dari yang hadir. Nah, tapi selama kita bisa nemuin tempat untuk kita duduk, maka sebisa mungkin, sebisa mungkin. Hukumnya dosa dong. Kalau ada udzur, yaitu seperti nggak memungkinkan ya, itu nggak dosa. Tapi kalau kita sengaja nih, ada kursi kita bisa duduk nih, masih bisa. Atau biasanya orang kalau nggak ketemu di dalam, dia di luar tuh biasanya ada semacam pinggiran cari duduknya. Itu. Tapi kalau kita sengaja, sekali-sekali dong berdiri. Nah itu beda. Oh, dosa. Iya, sengaja. VIP ada. VIP ada round table-nya ya. Pakai round table. Pakai meja bundar. Nah, tetap ya kita sebisa mungkin. Tapi ya itu. Nah, kita kalau kita di posisi yang mengadakan acara, usahakan ya. Sediakan tempat. Atau kalau kursi nggak bisa banyak, udah pakai karpet, udah duduk di bawah, itu lebih dapat tempat semua. Bisa duduk semua. Tapi kalau nggak bisa, sediakan kursinya sedikit, ya udah tengahnya karpet, pinggirnya buat orang yang nggak bisa duduk bawah, orang tua-tua, biar duduk di kursi. Sebisa mungkin. Makan berdiri, nggak ada riwayat Nabi makan berdiri. Ya. Seperti juga di tempat-tempat umum, toilet dibikin toilet berdiri. Ya. Udah gitu berjajar lagi, wah, iya. Deket-deketan lagi. CCTV nggak kena, tapi CCTV-nya orang nih, matanya nggak kelihatan, nengok kiri kerekam tuh. Iya. Mungkin begitu dosanya berlanjut sampai kiamat. Iya kalau dia nggak ini. Hah? Iya bisa. No. Nah, jariah tuh. Iya. Maka kita sebisa mungkin hal-hal semacam itu diperhatikan. Khususnya orang-orang yang misalkan mau buat gedung, mau buat kantor, mau buat masjid. Kadang masjid juga ada yang kayak gitu. Ada masjid. Ada lagi toilet pakai sensor, Ustaz. Kayak gimana? 15 tahun yang lalu. Jadi sensornya gimana? Sensornya? Jadi habis kita buang air kecil, itu nggak ada air. Nggak ada air. Kita minggir. Dekat kelimpungan, mau diinjak. Tunggu sebentar baru keluar. Maka itu tadi. Sampai orang nggak istinja, bikin nggak ada airnya. Yang punya villa itu kan orang Jepang, yang nggak istinja. Nah itu. Nah kita banggain macam itu. Nah yang kayak gitu. Kita banggain. Kadang begitu, nah. Itu orang yang pakai botol akuat kan Sama. Botol kenapa? kan suka begini. Dihirup aja, diginiin, nih kan muncul tuh. Atau nggak bisa pakai sedotan nggak apa-apa. Sama baru sedotan. Sedotan, iya. Tapi kalau kita bisa ngirup di gelas-gelas yang di rumah kita. Kalau botol tadi, itu dinaikin dikit tuh air keluar, hirup ya. Jangan sampai kayak orang lihat. Nah, nuang. Nah, nuang itu berbahaya itu. Itu dia ketekanan tinggi tuh. Klek. Ada tuh orang yang nggak sadar gitu, langsung sakit dia punya dada kan biasanya. Karena air masuk dalam air kan dia dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kenceng dia. Yang bagus pakai gelas. Pakai gelas sudah paling aman. Ini adat barat yang ditiru sama. Kita bangga, susah. Iya. Nah, banyak banget bikin. iya, itu semua sebabnya karena nggak tahu aja awalnya. Kalau dia tahu, ya mungkin dia lama-lama akan berubah. Ya. Kadang dia nggak tahu, nggak paham. Nah, di situ pentingnya kita sampaikan nih apa yang kita dapat di majelis-majelis ilmu, kita juga nyampein. Jangan nunggu ustadz kita aja, ya. Nah. Sampai di sini selesai bab ini. Nah, sedangkan ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan ke Safina. Ada soal lagi? Ada pertanyaan? Jelas ya? Ada pertanyaan?
Wallahu alam. Nah. Yaitu makan berdiri, minum berdiri. Tadi udah dijelasin ya. Kalau kita nggak memungkinkan duduk dalam minum, ada caranya tadi yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Habib Hasan Asy-Syatiri tadi. Oleh beliau yaitu tadi ya. Dengan menggerakkan ibu jari kedua kaki kanan kiri, gerakin pada saat minumnya. Gerakin, naik turun. Kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi man syariba qa'iman wa jalisa. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad yang beliau minum duduk dan berdiri. Nah. Sallallahu alaihi wasallam.